Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sopa dari AK20A NIM 2020 00700019. Di sini saya akan mempresentasikan peran akuntansi dalam organisasi untuk memenuhi tugas akuntansi biaya sesi 7. Langsung saja, dalam ilmu akuntansi itu ada 3. Yang pertama akuntansi manajemen, yang kedua akuntansi keuangan, dan yang ketiga adalah akuntansi biaya. Yang pertama akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen ini adalah untuk mengukur, menganalisis, dan melaporkan informasi keuangan dan non-keuangan yang membantu manajer membuat keputusan guna mencapai tujuan organisasi. Dan yang kedua, ada akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan ini adalah untuk mengukur dan mencatat transaksi-transaksi bisnis, serta menyajikan laporan keuangan yang disusun berdasarkan pada prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Dan yang ketiga, ada akuntansi biaya. Nah, akuntansi biaya ini adalah bagian dari akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Karena akuntansi biaya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi pihak luar dan pihak dalam perusahaan, bukan berdiri sendiri di antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Selanjutnya, ada perbedaan akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Perbedaan pertama ada di tujuan. Akuntansi manajemen bertujuan untuk mengambil keputusan, sedangkan akuntansi keuangan bertujuan untuk mengimunisasikan posisi keuangan. Dan yang kedua adalah pemakaian utama. Pemakaian utama akuntansi manajemen adalah manajer internal, dan akuntansi keuangan pemakaian utamanya adalah pemakai eksternal. Dan yang ketiga ada fokus dan penekanan. Fokus dan penekanan akuntansi manajemen adalah berorientasi masa depan, sedangkan akuntansi keuangan berorientasi di masa lalu. Yang keempat, ada aturan dan pengukuran dan pelaporan. Aturan pengukuran dan pelaporan akuntansi manajemen adalah terletak pada biaya manfaat, sedangkan akuntansi keuangan pada Generally Expert Accounting Participle, atau bisa disingkat dengan GAAP. Dan yang kelima, perbedaannya itu adalah rentang waktu dan jenis pelaporan. Akuntansi manajemen, jenis pelaporannya itu bervariasi, sedangkan akuntansi keuangan, sedangkan akuntansi keuangan itu jenis pelaporannya tahunan atau kuartal. Terus selanjutnya ada keputusan strategis dan akuntan manajemen. Strategi adalah menjelaskan bagaimana suatu perusahaan melaraskan kapabilitasnya dengan peluang yang terbuka di pasar untuk mencapai tujuannya. Sedangkan manajemen biaya strategis adalah memfokuskan secara khusus pada dimensi biaya dalam keseluruhan strategi perusahaan. Selanjutnya ada peran akuntan manajemen dalam mengimplementasikan strategi. Manajer mengimplementasikan strategi dengan menerjemahkan menjadi tindakan. Menciptakan nilai adalah bagian penting dari strategi perencanaan dan implementasi. Ada nilai adalah manfaat diperoleh pelanggan dari produk atau layanan perusahaan. Di sini ada analisis rantai nilai. Analisis rantai nilai atau bisa disebut dengan value chain adalah rangkaian fungsi bisnis di mana manfaat ditambahkan ke produk atau layanan perusahaan. Rentang nilai terdiri dari pertama, penelitian dan pengembangan. Yang kedua, desain produk, jasa atau proses. Yang ketiga, produksi. Yang keempat, pemasaran. Yang kelima, distribusi. Dan yang keenam, layanan pelanggan.
Selanjutnya ada faktor-faktor kunci keberhasilan. Dimensi kinerja yang pelanggan harapkan dan yang merupakan kunci keberhasilan suatu perusahaan meliputi. Yang pertama ada biaya dan efisiensi. Perusahaan menghadapi tekanan yang terus-menerus untuk menurunkan biaya produk atau jasa yang mereka jual. Terus ada kualitas juga. Pelanggan mengharapkan mutu pada tingkat yang tinggi. Selanjutnya ada waktu. Waktu memiliki banyak komponen, terdiri dari waktu pengembangan dan tanggapan pelanggan. Selanjutnya ada inovasi. Arus produk atau jasa yang inovatif merupakan dasar untuk mencapai keberhasilan perusahaan yang terus-menerus. Selanjutnya ada sistem perencanaan dan pengendalian. Ada perencanaan. Perencanaan adalah untuk memilih tujuan, memprediksi hasil, memutuskan bagaimana mencapai tujuan, dan mengimunisasikan keseluruhan bagian organisasi. Di antaranya adalah anggaran. Anggaran adalah alat perencanaan terpenting. Selanjutnya ada pengendalian atau bisa disebut dengan controlling. Mencakup tindakan yang mengimplementasikan keputusan perencanaan, memutuskan cara mengevaluasi kinerja, memberi umpan balik ke organisasi. Selanjutnya adalah peran akuntan manajemen. Peran akuntan manajemen itu ada 3. Yang pertama, memecahkan masalah, mencatat nilai, dan mengarahkan perhatian. Selanjutnya ada panduan penting akuntansi manajemen. Pendekatan biaya manfaat digunakan untuk manfaat pada umumnya harus melebihi biaya sebagai aturan keputusan dasar. Pertimbangan perilaku dan teknis kemanusiaan dilibatkan dalam keputusan, tidak hanya uang. Berbagai definisi biaya dapat digunakan untuk berbagai penerapan. Nah, untuk selanjutnya adalah etika profesional. 4 strategi etika untuk akuntan manajemen sebagai mana dijabarkan oleh Institute of Management Akuntan. Di antaranya adalah 1. Kompetensi, yang kedua ada keberhasilan, yang ketiga ada integritas, dan yang keempat ada objektivitas. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.